Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video part kelima dari materi stoikiometri atau perhitungan kimia, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Check this out. Baik, di video ini kita akan langsung membahas 8 contoh soal mengenai perhitungan kimia yang melibatkan reaksi pembatas. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada 28 gram logam besi yang direaksikan dengan 48 gram gas oksigen dan menghasilkan Fe2O3. Tentukanlah yang A, massa Fe2O3 yang terbentuk, dan yang B, massa zat pereaksi yang bersisa. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang soal ini, kita garis bawahi dulu kapan kita menggunakan konsep perhitungan kimia sederhana yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, dan kapan kita menggunakan reaksi pembatas. Jika suatu soal memberikan data lengkap dari reaksi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia, kayak ini ya, dia ada logam besi dan ada gas oksigen. Dan keduanya dikasih tahu datanya. Ada 28 gram besi dan ada 48 gram gas oksigen. Jika seperti ini, maka kita menggunakan konsep reaksi pembatas. Tapi kalau perhitungan kimia sederhana, data reaksinya hanya salah satunya aja yang dikasih tahu. Maksudnya, misalkan ini besi dengan oksigen ya. Yang dikasih tahu di soal hanyalah besinya aja misalkan, atau misalkan oksigennya saja. Nah, kalau salah satu reaksinya saja yang diberikan datanya, maka kita cukup menggunakan konsep perhitungan kimia sederhana. Tapi kalau lengkap, ada dua reaksi, kedua-duanya kasih tahu datanya nih, entah itu volumenya, entah itu masanya, atau itu jumlah molekulnya, maka kita menggunakan konsep reaksi pembatas. Oke, langkahnya untuk mengerjakan soal reaksi pembatas hampir sama dengan perhitungan kimia sederhana. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu reaksi setaranya. Di sini kita lihat, ada 28 gram logam besi direaksikan dengan gas oksigen. Logam besi berarti Fe, gas oksigen. Oke, gas oksigen termasuk dalam molekul diatomik ya. Berarti dia adalah O2. Gitu. Silakan dicek kembali di video sebelumnya tentang molekul-molekul diatomik itu ada siapa saja. Oke, berarti sini Fe ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Oke, berarti di sini menghasilkan Fe2O3. Di sini reaksinya kita cek dulu apakah sudah setara atau belum. Kita lihat Fe-nya di sebelah kiri hanya ada satu atom Fe, indeksnya 1, koefisiennya 1. Sedangkan di sebelah kanan Fe-nya ada 2 ya. Di sini ada 2 atom Fe, indeksnya dan koefisiennya 1, berarti ada 2. Berarti supaya setara diapain? Nah, kita kalikan 2 di koefisien Fe-nya. Kemudian untuk atom oksigennya, di sebelah kiri hanya ada 2, di sebelah kanan ada 3. Belum setara ya? Nah, supaya setara, maka di sini kita kalikan dengan 3/2. Supaya jadi 3 ya, 3/2 dikalikan 2 kan sama dengan 3. Maka hasilnya di sebelah kiri atom oksigennya ada 3, dan di sebelah kanan ada 3 atom oksigen. Supaya tidak dalam bentuk pecahan, maka semuanya ini kita kalikan dengan 2. Berarti 2 kalikan 2, maka reaksi setaranya adalah 4 Fe tambah 3/2 dikalikan 2, berarti jadi 3O2, dan menghasilkan ini 1 koefisiennya dikalikan 2. Berarti menghasilkan 2 Fe2O3. Kita cek Fe-nya di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 2 kalikan 2, 4. Oksigennya di sebelah kiri 3 kalikan 2, 6. Di sebelah kanan 3 kalikan 2, 6. Oke, berarti reaksinya sudah setara. Langkah yang berikutnya, kita cari mol dari setiap reaksi yang terlibat. Ada siapa saja reaksinya? Ada Fe dan ada oksigen. Ingat ya, reaksi atau reaktan itu adanya di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ini namanya adalah produk atau hasil reaksi. Kita cari mol dari Fe-nya. Nah, di sini nih yang diberikan data adalah gram, berarti masanya ya. Untuk mencari mol dari massa, rumusnya adalah massa dibagi air atau Mr ya. Karena di sini adalah atom Fe, berarti dia adalah unsur, maka yang kita gunakan adalah Ar. Berapa Fe itu sama dengan 56, sedangkan AR dari oksigen itu adalah 16. Oke, kita cek. Masanya 28 gram,
AR-nya 56, berarti molnya setengah ya, atau 0,5 mol. Oke. Kemudian kita cari mol dari si oksigennya. Massa per mR ya, karena sudah O2, berarti dia sudah molekul unsur. Berarti kita gunakan massa dibagi mR. Berapa masanya? Masanya adalah 48 gram. Berarti 48 gram dibagi mR-nya berapa? AR oksigen itu 16, di sini ada 2 atom oksigen, berarti mR-nya 16 dikalikan 2. Berarti 32. Maka mol dari oksigen adalah 1,5 mol. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi pembatasnya. Nah, bagaimana cara menentukan reaksi pembatasnya? Dalam perhitungan kimia yang melibatkan reaksi pembatas, kita buat 3 fase. Yang pertama, fase mula-mula atau fase awal. Yang kedua adalah fase reaksi. Dan yang ketiga adalah fase setimbang. Oke, ini ya. Nah, mula-mulanya yang mana? Mula-mula ini adalah mol ketika kedua reaksi baru mau direaksikan. Nah, sini kan ada 28 gram besi direaksikan dengan 48 gram oksigen. Berarti kan baru mau direaksikan. Ibaratnya kalau kita mau membuat kopi, kita punya 1 sendok kopi dan kita punya airnya gitu ya. Berarti kopi belum dimasukkan ke dalam air. Nah, itu adalah kondisi awalnya. Berarti berapa mol Fe di fase awal? Fase awalnya adalah sebanyak 0,5 mol. Berarti ini ada 0,5. Oksigennya berarti di sini sebanyak 1,5. Nah, berapa mol Fe2O3 di kondisi awal? Produk ketika di kondisi awal atau baru mau direaksikan itu belum ada ini kan baru Fe sama oksigen baru mau direaksikan, belum ada Fe2O3-nya. Berarti pada kondisi awal atau kondisi mula-mula produk itu bernilai 0. Ya, belum terbentuk produknya, masih 0 nilainya. Nah, sekarang kita cari reaksi pembatasnya. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas di sini adalah reaksi yang habis bereaksi. Nah, jadi dia menjadi penanda kalau reaksinya sudah harus dihentikan atau sudah berhenti. Reaksinya sudah berhenti. Jadi reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi. Nah, kalau reaksinya sudah habis bereaksi kan berarti reaksinya nggak mungkin berlanjut lagi gitu ya. Maka reaksinya sudah terhenti ketika ada salah satu reaksi yang habis bereaksi. Nah, bagaimana cara menentukan reaksi pembatas ini? Kita perhatikan baik-baik. Untuk setiap reaksi, di sini ada 4 atom Fe dan ada 3 molekul oksigen. Dari koefisiennya ya, ada 4, sini ada koefisiennya adalah 3. Untuk mencari reaksi yang akan habis bereaksi atau reaksi pembatasnya, kita bagi mol mula-mula dari masing-masing reaksi dengan masing-masing koefisiennya. Di sini kita lihat, Fe mula-mulanya adalah 0,5. Koefisiennya adalah 4. Maka kita bagi 0,5 dibagi 4. Ini hasilnya adalah 0,125. Kemudian kita pindah ke reaksi yang satunya lagi, yaitu adalah oksigen. Oksigen memiliki mol mula-mula 1,5. Koefisiennya adalah 3. Maka kita bagi 1,5 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,5. Oke. Hasil bagi Fe 0,125, hasil bagi mol mula-mula oksigen dengan koefisiennya adalah 0,5. Hasil bagi terkecil, maka dia adalah reaksi pembatasnya. Ingat ya, hasil bagi mol mula-mula dengan koefisiennya, jika hasilnya paling kecil, maka dia adalah reaksi pembatasnya. Nah, di sini yang paling kecil adalah Fe. Berarti Fe adalah reaksi pembatasnya. Karena Fe reaksi pembatasnya, maka Fe akan habis bereaksi. Kalau dia habis bereaksi, maka pada kondisi setimbang nilainya harus 0. Nah, kondisi setimbang itu adalah kondisi akhir, kondisi setelah mereka bereaksi. Karena dia adalah reaksi pembatasnya atau reaksi yang habis bereaksi, maka kondisi akhirnya dia harus bernilai 0. Nah, dalam perhitungan kimia, reaktan itu selalu akan berkurang jumlahnya, ya karena kan dia bereaksi, ya. Lama-kelamaan akan berubah menjadi produk. Artinya, yang di sebelah kiri tanda panah, jumlahnya akan selalu berkurang, sedangkan produk semakin lama jumlahnya akan semakin bertambah, karena seluruh reaktan akan diubah menjadi produk. Berarti Fe2O3-nya akan bertambah. Ya. Jadi reaktan berkurang, produk bertambah. Nah, si Fe, kondisi akhirnya harus 0. Maka berapa yang bereaksi Fe-nya? Yang bereaksi adalah sebanyak 0,5. Ya, karena kan 0,5 dikurangi 0,5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus mencari mol dari setiap unsur atau molekul yang tersisa dari reaksi ini.
Nah, bagaimana caranya? Kita fokus di fase reaksinya. Ya, kita jangan lihat fase awalnya lagi. Tapi kita fokus di mol reaksinya. Untuk mencari mol oksigen pada fase reaksi, mencari mol oksigen untuk fase reaksinya, kita gunakan dengan rumus koefisien dari oksigen dibagi koefisien dari Fe dikali mol Fe. Kenapa Fe jadi patokan? Karena mol reaksi Fe telah diketahui. Berapa koefisien oksigen? Koefisien oksigen adalah 3 ya. Berarti 3, koefisien Fe-nya adalah 4 ya, ini Fe ya. Berarti koefisien Fe-nya adalah 4, berarti 3/4 dikalikan mol dari si Fe-nya. Mol reaksi ya, mol reaksinya adalah 0,5. Berarti sini kita kalikan 0,5. Berarti mol oksigennya adalah 3/4 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,375. Berarti mol oksigen yang bereaksi ini hanyalah sebesar 0,375. Nah, berapa mol yang tersisa di pada keadaan setimbang gitu ya, dari si oksigen? Ya, kita tinggal kurangin aja. Berarti 1,5 dikurangi 0,375. Berarti yang tersisa adalah sebesar 1,125 mol. Nah, untuk mencari mol dari si Fe2O3 yang bereaksi ya, rumusnya sama. Koefisien dari Fe2O3 dibagi koefisien dari Fe dikali mol Fe-nya. Berapa koefisien Fe23? 2 ya. Berarti 2 dibagi 4 dikali 0,5. Berarti samanya setengah dikalikan 0,5. Berarti molnya adalah 0,25. Berarti mol Fe2 yang bereaksi ini adalah sebesar 0,25. Berapa mol Fe2O3? Nah, mol Fe2O3 yang tersisa berarti di sini adalah 0,25. Nah, 0 ditambah 0,25. Oke, berarti kita udah punya nih di kondisi akhir mol O2 yang tersisa adalah 1,125 dan mol Fe2O3 yang tersisa atau yang terbentuk ya karena dia produk berarti sebesar 0,25. Dari data ini kita bisa menggunakan data ini untuk menjawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang A di situ adalah massa Fe2O3 yang terbentuk. Oke, ini kita dulu. Untuk mencari massa dari mol, rumusnya berarti kebalikan dari rumus mol aja ya. Kalau mau mencari mol massa dikalikan AR atau MR, berarti untuk soal yang A, untuk mencari massa Fe2O3 yang terbentuk, berarti mol dikalikan dengan MR dari si Fe2O3. Berapa molnya? Molnya kita gunakan adalah mol pada keadaan setimbang, yaitu sebesar 0,25 dikalikan MR dari si Fe2O3. Berapa MR dari Fe2O3? Kita lihat. Fe itu kan airnya 56, di sini ada 2 ya. Berarti 56 dikalikan 2 ditambah air oksigen itu 16. Di situ ada 3 atom oksigen, berarti 16 kalikan 3. Berarti 56 kali 2 itu sama dengan 112 ditambah 48. Berarti hasilnya adalah 160. Berarti kita punya MR dari Fe2O3 adalah 160. Kita tinggal kalikan aja. 160 dikalikan 0,25. Hasilnya adalah sebesar 40 gram. Oke, kita sudah dapat massa dari si Fe2O3 yang bereaksi. Lalu pertanyaan yang B, massa zat pereaksi yang bersisa. Zat pereaksi. Reaksi itu kan tadi adalah Fe dan O2. Yang tersisa siapa? Yang tersisa ternyata hanyalah si oksigen, karena Fe-nya bereaksi pembatas, ya. Dia habis bereaksi. Berarti yang kita cari adalah massa dari si oksigennya. Rumusnya apa? Rumusnya sama, berarti mol dikalikan MR dari si oksigennya. Berapa molnya? Mol yang kita gunakan adalah mol sisa. Ya, mol pada keadaan setimbang. Karena kan dia minta yang bersisa, bukan yang bereaksi. Yang bersisa itu berarti massa si bereaksinya pada kondisi akhir, yaitu molnya adalah 1,125 dikalikan MR dari oksigennya. MR dari oksigen berarti 16 kalikan 2 ya. Karena ada 2 atom oksigen. Berarti kita kalikan 2, maka massanya adalah 1,125 kita kalikan dengan 32. Hasilnya adalah 36 gram. Ini adalah contoh pertama untuk menyelesaikan reaksi pembatas. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang kedua. Ada 4,8 gram logam magnesium direaksikan dengan HCl menghasilkan garam magnesium klorida dan gas hidrogen.
Tentukanlah yang A jumlah mol reaksi yang tersisa dan yang B massa garam magnesium klorida yang dihasilkan. Lalu yang C adalah volume gas hidrogen yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP. Oke, langkah yang pertama sama, kita buat dulu persamaan reaksinya. Di sini adalah logam magnesium, berarti magnesium itu tidak termasuk ke dalam molekul diatomik ya. Berarti dia hanyalah magnesium saja, Mg, direaksikan dengan HCl. Berarti magnesium ditambah HCl menghasilkan garam magnesium klorida. Oke, kita buat rumus kimianya apa? Magnesium klorida. Magnesium itu adalah golongan 2A, berarti dia memiliki bilox plus 2. Klorida ini merupakan anion dari Cl dengan muatan negatif 1. Berarti kalau dia ingin membentuk senyawa, Mg-nya kan plus 2 ya, berarti melepas 2 elektron, Cl-nya adalah min, berarti dia menangkap 1 elektron, belum sama jumlahnya, berarti supaya sama, ini kita kalikan 2 Cl-nya. Jadi ada 2 elektron yang dilepaskan, ada 2 elektron yang ditangkap. Maka rumus kimianya adalah MgCl2. Berarti magnesium klorida adalah MgCl2 dan gas hidrogen. Gas hidrogen, ingat, hidrogen merupakan molekul diatomik, berarti dia adalah H2. Berarti di sini MgCl2 ditambah H2. Reaksi ini belum setara. Ya. Kita lihat saja di sini. Cl-nya di sebelah kiri hanya ada 1 atom, indeksnya 1, koefisiennya 1. Gitu. Sedangkan di sebelah kanan, indeksnya 2, koefisiennya 1. Berarti jumlah atomnya adalah 2 kalikan 1. Jadi ada 2 atom Cl. Nah, supaya sama atom Cl-nya, berarti sini kita kalikan 2. Jadi 1 kalikan 2. Jadi ada 2 atom Cl. Nah, atom hidrogen ini kita lihat. Di sini indeksnya 1, koefisiennya 2 ya sekarang. Berarti 1 kalikan 2, 2. Di sini koefisiennya, indeksnya 1, indeksnya 2, koefisiennya 1. Ya. Berarti 2 kalikan 1. Berarti ada 2 atom hidrogen. Magnesiumnya udah berapa? Magnesiumnya indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti udah 1 ya di sebelah kiri. Di sebelah kanan, indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti sudah ada 1. Ya, jadi sama. Berarti reaksinya sudah setara. Oke, langkah yang kedua, berarti kita cari dulu mol mula-mulanya. Oke. Mol dari magnesium yang mau direaksikan. Berarti di sini magnesiumnya dalam bentuk massa ya datanya ya. Berarti untuk mencari mol, rumusnya massa dibagi AR, karena unsur, bukan molekul. Massanya adalah 4,8, AR dari magnesium itu adalah 24, sedangkan untuk atom hidrogen, AR yang adalah 1, Cl, AR-nya adalah 35,5. Berarti di sini 4,8 dibagi 24 ya. 4,8 dibagi 24 hasilnya adalah 0,2 mol. Oke, sekarang kita cari mol dari si HCl-nya. Nah, HCl yang dikasih tahunya adalah volume dan juga molaritas. Untuk mencari mol dari molaritas dan volume, rumusnya adalah molaritas dikalikan volume. Jangan lupa volumenya diubah ke dalam liter. 300 ml berarti 0,3 liter ya, dibagi 1000. Berarti 1 dikalikan 0,3. Maka mol HCl-nya adalah 0,3 mol. Oke, ini adalah mol awal dari si magnesium dan juga HCl, karena mereka baru mau direaksikan. Berarti kita buat di sini mula-mula reaksi, kemudian setimbang ya, atau sisa ya, kondisi akhirnya. Mol magnesium mula-mulanya adalah 0,2, untuk HCl mula-mulanya adalah 0,3. Nah, ini produknya nih ya, MgCl2 dan H2. Pada kondisi awal, produknya ini belum terbentuk, tapi nilainya adalah 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari siapa reaksi pembatasnya. Ingat, reaksi pembatas adalah reaksi yang akan habis bereaksi. Jadi akan menjadi penanda reaksinya telah selesai. Nah, cara carinya adalah kita fokus di pereaksinya. Di sini ada 2 pereaksi, magnesium dan HCl. Kita fokus ke magnesium dulu. Kita bagi mol mula-mula magnesium dengan koefisiennya si magnesium. Berarti mol mula-mulanya 0,2, koefisiennya adalah 1. 0,2 dibagi 1, berarti hasilnya adalah 0,2. Kemudian kita pindah ke HCl. Oke. HCl sama, kita bagi juga mol mula-mula HCl dengan koefisiennya si HCl. Mol mula-mulanya 0,3, koefisiennya 2, berarti 0,3 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,15 atau 0,15 ya. Nah, yang hasil bagi mol mula-mula dengan koefisiennya yang paling kecil, maka dia adalah reaksi pembatasnya, atau dia adalah reaksi yang akan habis bereaksi.
Berarti di sini yang paling kecil siapa? Yang paling kecil ternyata adalah si HCl. Berarti HCl adalah reaksi pembatasnya. Karena HCl adalah reaksi pembatasnya, maka pada keadaan setimbang nilainya harus 0. Ya, dia harus habis bereaksi. Berarti ingat, di reaktan itu dikurang, produk itu ditambah jumlahnya gitu ya. Berarti berapa HCl yang bereaksi? Ya, 0,3 dikurangi berapa biar jadi 0? Berarti dikurangi 0,3. Oke, bagaimana cara mencari mol Mg-nya? Berarti koefisien dari magnesium, koefisien sini kan 1 ya. Berarti 1 dibagi koefisiennya si HCl, berarti 2. 1/2 dikalikan mol HCl-nya, berarti kalikan 0,3. Berarti sama aja 0,3 dibagi 2. Berarti 0,15. Nah, mencari mol MgCl2-nya, sama. Koefisien MgCl2 berarti 1 ya. Dibagi koefisien dari si HCl, berarti 1/2 dikalikan mol HCl-nya. Berarti kalikan 0,3. Maka hasilnya adalah 0,15. Untuk mencari mol H2, sama lagi ya, berarti koefisiennya H2, 1 dibagi koefisiennya HCl, berarti 2, dikalikan mol HCl-nya, berarti kalikan 0,3. Maka mol H2 yang bereaksi adalah 0,15. Kita tinggal cari mol sisanya. Magnesium bereaksi berarti dikurang, 0,2 dikurangi 0,15, berarti 0,05. MgCl2 bertambah jumlahnya berarti 0 ditambah 0,15. H2-nya juga bertambah berarti 0 ditambah 0,15. Oke, ini adalah mol pada keadaan setimbang dari masing-masing unsur ataupun senyawa yang terlibat dalam reaksi ini. Nah, sekarang kita tinggal cari yang A ini adalah jumlah mol yang tersisa. Jumlah mol reaksi yang tersisa. Kita lihat mol reaksi yang tersisa. Siapa reaksi yang tersisa? Reaksi yang tersisa adalah si magnesium. Sini ya, jumlahnya adalah 0,05 mol. Berarti jumlah mol dari magnesium atau reaksi yang tersisa itu adalah sebesar 0,05 mol. Selesai, yang A. Yang B, massa garam magnesium klorida yang dihasilkan. Berarti dia nanya ini ya, magnesium klorida. Mencari massanya. Untuk mencari massa dari magnesium klorida atau MgCl2, berarti rumusnya adalah mol dikalikan Mr dari si MgCl2 gitu ya. Mol yang dipakai adalah mol yang sisa gitu ya. Berarti 0,15 dikali Mr MgCl2. Nah, kita cari nih. MgCl2. Mg itu 24, jumlahnya ada 1 ya. Berarti 24 dikalikan 1 ditambah Cl2. Cl itu 35,5. Jumlahnya ada 2 ya di MgCl2. Jumlah Cl-nya ada 2. Berarti kita kalikan 2. Maka 24 ditambah 71 ya. 35,5 kalikan 2. Berarti MR-nya adalah 95. Berarti yang kita kalikan 95. Maka massa magnesium klorida yang terbentuk itu adalah sebesar 14,25 gram. Oke, ini yang B. Sekarang yang C. Volume gas hidrogen yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP. Ingat, kalau STP, maka untuk mencari volumenya, rumusnya itu adalah mol dikalikan 22,4. Berarti volume H2 yang terbentuk itu adalah mol dari H2 yang tersisa ya, atau yang terbentuk di sini 0,15. Berarti 0,15 dikalikan 22,4. Maka volume gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi ini adalah sebesar 3,36 liter. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada 5,4 gram aluminium direaksikan dengan 100 ml lautan H2SO4, 5 molar menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Tentukanlah gas hidrogen yang dihasilkan bila diukur pada tekanan dan suhu yang sama dengan 2 liter gas NO yang masanya 3 gram. Oke, langkah pertama, kita buat dulu persamaan reaksi yang terjadi. Di sini ada aluminium direaksikan dengan H2SO4, berarti aluminium ditambah dengan H2SO4 menghasilkan aluminium sulfat. Oke, menghasilkan. Aluminium itu adalah unsur dari golongan 3A ya, berarti muatannya adalah +3, sedangkan sulfat itu merupakan anion poliatomik dengan simbol SO4-2. Berarti di sini Al-nya melepas 3 elektron, si SO4-nya menangkap 2 elektron. Agar jumlahnya sama, berarti ini kita kalikan 2, SO4-nya kita kalikan 3.
Maka rumus kimia yang terbentuk adalah Al dikalikan 2, berarti Al2, SO4-nya kita buat dalam kurung, karena SO4-nya dikalikan 3. Berarti rumus kimianya adalah Al2 dalam kurung SO4 3. Dan gas hidrogen ini merupakan molekul diatomik, berarti di sini adalah H2. Oke, kita lihat reaksinya sudah setara atau belum. Aluminiumnya indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti di sebelah kiri ada 1 aluminium, di sebelah kanan indeksnya 2, koefisiennya 1. Berarti ada 2 aluminium ya. Jumlahnya belum sama. Maka supaya jumlahnya sama, yang aluminium sebelah kiri kita kalikan 2 koefisiennya. Jadi sekarang ada 2 aluminium sebelah kiri dan ada 2 aluminium di sebelah kanan. Kemudian untuk SO4-nya, nah, ini SO4 satu kesatuan ya. SO4-nya dikalikan 3, berarti ada 3 molekul SO4, sedangkan di sebelah kiri SO4-nya hanya ada 1 ya. Berarti supaya sama SO4-nya kita kalikan 3 koefisiennya. Kemudian si hidrogennya indeksnya 2, koefisiennya 3, berarti ada 6 hidrogen di sebelah kiri. Di sebelah kanan indeksnya 2, berarti supaya jadi 6, maka koefisiennya kita kalikan 3. Oke, jadi ini adalah reaksi setara dari pereaksian antara aluminium dengan H2SO4. Kemudian langkah yang kedua, kita cari dulu mol dari setiap reaksi yang terlibat. Aluminiumnya dalam gram ya, 5,4 gram aluminium. Berarti kita cari mol dari aluminium, rumusnya adalah massa dibagi AR ya, karena unsur ya. Kalau unsur kita gunakannya adalah AR. Massa aluminium yang dihasilkan adalah sebesar 5,4 gram, sedangkan AR dari aluminium itu adalah 27 ya. AR aluminium 27, untuk hidrogen itu 1, S itu 32 AR-nya, O itu AR-nya adalah 16. Sedangkan ada nitrogen ya. Nitrogen itu 14 ya AR-nya. Oke. Berarti di sini karena aluminium saja, berarti molnya adalah 5,4 dibagi AR-nya aluminium yaitu 27. Maka mol dari aluminium itu adalah sebesar 0,2 mol. Di 0,2 mol. Oke, kemudian direaksikan dengan H2SO4. Berarti kita cari mol dari si H2SO4. Di sini yang diketahui adalah molar dan volumenya. Oke, berarti kita gunakan rumus mol dari molar ya. Berarti rumusnya adalah molar dikalikan volume. Molarnya adalah 5 molar, sedangkan volumenya kita ubah ke dalam liter. 100 mili diubah ke liter berarti 0,1 ya. Berarti 5 dikalikan 0,1, maka mol dari H2SO4-nya adalah sebesar 0,5 mol. Oke, kita buat sekarang di reaksinya menjadi 3 fase, mula-mula, reaksi, dan setimbang atau sisa ya. Setimbang. Oke, kita lihat aluminium yang direaksikan adalah sebanyak 0,2 mol, berarti mula-mulanya 0,2. H2SO4 yang direaksikan adalah sebesar 0,5 mol. Oke, ini kita buat mol ya. Sedangkan produknya, dalam hal ini adalah aluminium sulfat dan gas hidrogen, karena ini baru direaksikan, berarti belum punya nilai ya. Berarti mula-mulanya adalah 0. Oke, sekarang kita cari reaksi pembatasnya. Kita lihat di aluminium terlebih dahulu. Oke. Kita bagi mol mula-mula aluminium dengan koefisiennya. 0,2 dibagi 2, berarti 0,1. Kemudian untuk H2SO4, kita lihat di sini mol mula-mulanya adalah 0,5 dan koefisiennya adalah 3. Berarti kita bagi ya, 0,5 dibagi 3 itu sekitar 0,17 ya, 0,16 sekian. Berarti kita buatkan jadi 0,17. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata hasil bagi terkecilnya itu adalah yang aluminium. Aluminium hanya 0,01, sedangkan H2SO4 hasil bagi mol mula-mula dan koefisiennya adalah 0,17. Berarti reaksi batasnya adalah si aluminium. Maka aluminium di kondisi akhir harus habis bereaksi atau nilainya adalah 0. Reaktan berkurang jumlahnya, produk bertambah jumlahnya. Berarti aluminium yang bereaksi adalah 0,2 dikurangi berapa biar 0. Ya, berarti dikurangi 0,2 mol. Nah, sekarang kita cari mol dari si H2SO4-nya. Untuk mencari mol H2SO4 yang bereaksi, berarti rumusnya adalah koefisien H2SO4, berarti 3 ya, dibagi mol koefisien dari si aluminium, berarti sini adalah 2. Jadi 3/2 dikali mol dari si aluminiumnya, berarti kalikan 0,2. Berarti yang tersisa adalah sebesar, atau yang bereaksi adalah sebesar 0,3 mol.
Untuk mencari mol dari si Al2SO4 3 kali atau aluminium sulfatnya, berarti koefisiennya aluminium sulfat kan 1 nih ya. Berarti 1 dibagi koefisiennya si Al. Berarti 1/2 dikalikan molnya si Al. 0,2. Berarti molnya adalah 0,1. Sedangkan untuk hidrogen, berarti koefisiennya hidrogen 3 dibagi koefisiennya aluminium 2. Berarti 3/2 dikalikan 0,2. Maka mol hidrogen yang bereaksi adalah 0,3. Sekarang kita tinggal total di kadar setimbangnya ada berapa. H2SO4-nya karena dia bereaktan berarti kita kurangi jumlahnya. Maka pada kadar setimbangnya ada sebesar 0,2 mol. Al2SO4 3 kalinya kalau sulfatnya berarti 0 tambah 0,1, 0,1. Sedangkan hidrogennya berarti 0 tambah 0,3. Berarti ada 0,3 mol. Ya, ini 0,1 mol. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya. Tentukanlah gas hidrogen yang dihasilkan. Nah, berarti volume gas hidrogen ya. Volume gas hidrogen yang dihasilkan bila diukur pada tekanan dan suhu tertentu ketika 2 liter gas NO masanya 3 gram. Berarti ini membandingkan 2 gas. Kalau dia membandingkan 2 gas, maka kita gunakan rumus Avogadro. Rumus Avogadro itu berarti volume dari zat pertama dibagi mol dari zat pertama sama dengan volume zat kedua dibagi mol dari si zat yang kedua. Sekarang kita lihat. Volume pertama berarti sini kita anggap aja zat pertama adalah si hidrogen aja ya. Berarti volume H2 dibagi mol H2 hasilnya harus sama dengan volume dari gas NO karena diukur pada tekanan dan suhu yang sama dibagi molnya si NO. Kenapa NO? Karena dibandingkannya dengan si NO. Berarti volume H2-nya, ini yang dicari ya, berarti volume H2 dibagi mol H2. Nah, mol H2 yang dihasilkan adalah 0,3. Berarti sini adalah per 0,3 sama dengan volume nitrogen oksidanya atau nitrogen monoksidanya itu adalah sebesar 2 liter ya. Berarti 2 per, berapa mol dari si nitrogen monoksidanya. Kita cari berarti mol NO itu yang diketahui massa, berarti rumusnya adalah massa dibagi MR karena dia senyawa. Masanya adalah 3 gram, MR dari NO itu berarti N-nya itu kan 14 ya, jumlahnya hanya ada 1, berarti 14 dikalikan 1 ditambah nitrogennya AR-nya 16, jumlahnya ada 1, berarti 16 kali 1, berarti 30 ya MR-nya. Di sini 3 per 30, maka mol dari nitrogen monoksidanya adalah 0,1 mol. Jadi di sini kita buat 0,1. Jadi volume H2-nya berapa? Tinggal kita kali silang ya. Berarti volume H2 sama dengan 2 kalikan 0,3 dibagi 0,1. Berarti 0,6 dibagi 0,1. Hasilnya adalah sebesar 6 liter. Berarti volume gas hidrogen yang dihasilkan pada reaksi ini yang diukur pada keadaan ketika suhu dan tekanannya sama dengan 2 liter gas hidrogen monoksida yang masanya 3 gram adalah sebesar 6 liter. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Ada sebanyak 2,408 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, berarti ini adalah apa nih? Ya, kalau bentuknya seperti ini, berarti ini adalah jumlah partikelnya ya. Jumlah partikel itu berarti bisa molekul, bisa atom, bisa ion. Nah, dalam hal ini karena dia bilangnya adalah atom seng, berarti ini adalah jumlah atom dari si seng. Direaksikan dengan 11,2 liter gas oksigen pada keadaan STP dan menghasilkan senyawa ZNO. Tentukanlah massa reaksi yang tersisa, massa ZNO yang dihasilkan. Sama, selalu kita buat dulu reaksi setaranya. Di sini adalah atom seng. Seng itu berarti Zn direaksikan dengan gas oksigen. Oksigen itu diatomik, berarti Zn ditambah O2 menghasilkan ZNO. Berarti di sini adalah hasilnya ZNO. Kita setarakan. Zn-nya di sebelah kiri, indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti jumlahnya 1 ya. Di sebelah kanan, Zn-nya indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti jumlah atom Zn-nya 1. Nah, oksigennya belum setara. Di sini, oksigennya ada 2 di sebelah kiri, indeksnya 2, koefisiennya 1 gitu ya. Sedangkan di sebelah kanan, indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti hanya ada 1 atom oksigen di sebelah kanan. Maka supaya sama, yang di sebelah kiri, koefisiennya kita ganti menjadi setengah. Karena setengah kalikan 2 kan sama dengan 1. Nah, supaya enggak dalam bentuk pecahan, berarti semuanya kita kalikan 2.
Berarti 2Zn ditambah setengah kalikan 2. Berarti kalikan O2 menjadi, ini 1 kalikan 2, berarti 2ZnO. Oke, berarti ini adalah reaksi setara. Sekarang, langkah yang kedua, kita cari mol dari setiap reaksi yang terlibat dalam reaksi ini. Yang pertama adalah Zn. Berarti kita cari mol si Seng-nya atau mol Zn-nya. Karena yang diketahui adalah jumlah partikel, maka untuk mencari mol dari Zn-nya, rumusnya adalah jumlah partikel atau Jp ya, dibagi L. L ini apa? L di sini adalah bilangan Avogadro. Di mana bilangan Avogadro itu nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti mol dari Zn di sini adalah 2,408 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini sama-sama 10 pangkat 23, berarti kita coret ya. Maka mol Zn-nya itu adalah 2,408 dibagi 6,02. Itu adalah sebesar 0,4 mol. Oke, berarti kita punya mol Zn-nya adalah 0,4 mol. Sekarang kita cari mol si oksigennya. Mol oksigennya yang diketahui adalah volume. Nah, kalau mau mencari mol dari volume pada keadaan STP ya, berarti rumusnya adalah volume dibagi 22,4. Silakan dipelajari kembali rumus-rumus mol pada konsep mol. Ada di video konsep mol. Jadi kita bagi di sini volumenya adalah 11,2 dibagi 22,4, berarti setengahnya ya. Jadi volume si oksigennya adalah sebesar 0,5 mol. Oke. Sekarang kita kembalikan ke reaksinya ya. Berarti kita buat fase mula-mula atau M-nya ya, saya singkat, kemudian fase reaksinya dan fase setimbangnya. Oke. Berapa mol Zn mula-mulanya? Ya, berarti ini 0,4. 0,4. Kemudian di sini oksigennya adalah sebesar 0,5 ya molnya. Berarti 0,5. Kemudian ZnO-nya karena dia produk berarti belum memiliki nilai. Atau mula-mulanya belum ada. Karena belum terbentuk. Berarti kita berikan nilai 0. Kita cari siapa reaksi pembatasnya. Ingat, untuk mencari reaksi pembatas berarti mol mula-mula dari reaksi yang terlibat dibagi dengan koefisiennya masing-masing. Berarti untuk Zn 0,4 dibagi 2. Berarti nilainya adalah 0,2. Kemudian untuk oksigen, berarti mol mula-mulanya 0,5 dibagi koefisiennya 1 ya, berarti 0,5 dibagi 1. Berarti 0,5. Nah, yang hasil baginya terkecil, maka dia adalah reaksi pembatasnya. Yang terkecil di sini adalah si Zn, karena hasil baginya adalah 0,2. Sedangkan oksigen hasil baginya 0,5. Berarti Zn yang akan habis bereaksi. Berarti disetimbang Zn ini nilainya harus sama dengan 0. Lagi-lagi diingat, reaktan berkurang, produk bertambah. Berarti 0,4 dikurangi berapa biar hasilnya 0? Berarti dikurangi 0,4. Nah, kita cari mol oksigennya dengan menggunakan perbandingan koefisien lagi. Koefisiennya O2 1, berarti 1 dibagi koefisiennya Zn 2. Berarti 1/2 dikali molnya si Zn, kali 0,4. Berarti mol O2-nya adalah 0,2. Ini mol O2 yang bereaksi. Untuk mol dari ZnO yang terbentuk atau yang bereaksi ya, berarti koefisiennya ZnO2 dibagi koefisiennya Zn2 dikalikan molnya Zn, yaitu 0,4. Dikalikan 0,4. Berarti mol ZnO yang bereaksi adalah sebesar 0,4. Berarti kita tinggal cari mol sisanya. Untuk gas oksigen yang tersisa 0,5 dikurangi 0,2, berarti ada 0,3 mol. Sedangkan mol ZnO yang terbentuk berarti 0 ditambah 0,4. Maka jumlahnya adalah 0,4 mol. Oke, dari data ini kita jawab pertanyaan yang ada di soal ini. Yang pertama, yang A itu adalah massa pereaksi yang tersisa. Massa pereaksi itu kan cuma Zn dan O2 ya, dan yang tersisa adalah si O2. Berarti yang dimaksudkan di sini adalah massa dari O2-nya. Nah, berapa yang tersisa massanya? Untuk mencari massa kan mol dikalikan mR dari si O2-nya. Mol dari oksigen yang tersisa adalah 0,3. Kemudian MrO2, ARO itu 16, berarti untuk O2 16 kalikan 2 itu berarti 32. Maka massa O2 yang dihasilkan itu adalah sebesar 9,6 gram. Oke, ini untuk massa si
O2-nya. Kemudian sekarang kita jawab yang B, massa dari ZNO. Oke, massa dari ZNO. Berarti rumusnya sama ya, mol dikalikan MR dari si ZNO. Mol ZNO yang dihasilkan adalah 0,4. Berarti 0,4 dikalikan MR dari ZNO. Zn itu memiliki AR 65. Berarti kalau MR dari ZNO, ARZN 65 dikalikan jumlahnya 1, ditambah oksigen itu AR-nya 16, di sini jumlahnya 1, berarti kali 1 ya. Berarti 65 ditambah 16. Berarti hasilnya adalah 81 ya. Berarti MrZNO-nya adalah sebesar 81. Berarti massa dari ZNO yang dihasilkan itu adalah 32,4 gram. Jadi pada soal reaksi pembatas, data yang diberikan mengenai reaksi itu bisa bermacam-macam ya. Bisa masanya, bisa volumenya, bisa jumlah partikelnya, bisa molaritasnya gitu ya. Yang penting muaranya adalah kita mencari mol mula-mula dari si reaksinya. Itu untuk reaksi pembatas. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Sebanyak 350 mili NaCl 0,2 molar dicampur atau direaksikan dengan 100 mili PbNO3 dua kali 0,4 molar. Tentukanlah massa PbCl2 yang dihasilkan dan berapa molaritas NaNO3 yang dihasilkan. Oke, untuk tipe soal 5 ini reaksinya belum diberikan secara tersirat ya. Jadi kita harus menentukan apa yang dihasilkan dari reaksi ini. Oke, caranya adalah kita tulis dulu di sini reaksinya NaCl dicampur atau direaksikan dengan PbNO3. Berarti NaCl direaksikan dengan PbNO3 dua kali gitu ya. Oke, kita tentukan mana yang positif dan mana yang negatifnya dari bilox. Na itu golongan 1A berarti biloxnya plus 1, Cl itu berarti min 1 ya. Nah, NO3 ini merupakan anion poliatomik dengan muatan min 1, sedangkan jumlah molekul NO3-nya adalah 2. Berarti min 1 kalikan 2, berarti min 2, maka di sini PB-nya adalah plus 2. Silakan dicek video redoxnya ya, atau penentuan bilox. Nah, untuk menentukan hasil reaksinya, kita tukar. Muatan positif di reaksi pertama akan bereaksi atau bergabung dengan muatan negatif di reaksi yang kedua. Na plus bereaksi dengan si NO3. NO3 itu muatannya min ya untuk satu molekulnya. Berarti dengan NO3 min. Sama-sama melepas 1 dan ini menangkap 1. Jadi jumlah elektronnya sudah sama. Maka yang dihasilkan adalah rumus kimianya NaNO3. Kemudian muatan negatif di reaksi pertama, berarti Cl-nya, akan bereaksi dengan muatan positif di reaksi yang kedua. Berarti Pb plus 2 akan bergabung dengan Cl-. Ya, berarti di sini melepas 2 elektron, ini menangkap 1 elektron, belum sama ya jumlahnya. Berarti yang ini kita kalikan 2, biar sama. Maka rumus kimia yang dihasilkan adalah Pb, Cl-nya dikalikan 2, berarti PbCl2. Ini untuk menentukan hasil reaksi dari suatu reaksi kimia secara umum ya. Jadi muatan positif di reaksi pertama akan bergabung dengan muatan negatif di reaksi kedua dan sebaliknya. Oke, reaksinya kita sudah tahu. Sekarang kita setarakan terlebih dahulu reaksi yang didapatkan ini, di mana NaCl ditambah PbNO3 dua kali, hasilnya adalah NaNO3 ditambah PbCl2. Kita lihat mana yang belum setara. Cl-nya ya. Cl-nya di sini di sebelah kanan indeksnya 2, koefisiennya 1. Berarti ada 2 atom Cl. Sedangkan di sebelah kiri indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti kan baru 1 atom Cl. Nah, supaya sama, berarti ini kita kalikan 2. Nah, karena Na-nya dikalikan 2, berarti di sebelah kiri jumlah atom Na-nya ada 1 indeksnya dikalikan 2 koefisiennya. Berarti ada 2 ya. Maka di sini Na-nya juga kita kalikan 2 supaya sama jumlahnya. Sedangkan NO3-nya di sini ada 2, di sini juga ada 2 ya, kalikan 2. Pb-nya juga sama, 1, di sini ada 1. Di sini adalah reaksi yang setara. Lalu kita cari langkah yang keduanya, mencari mol reaksinya. Yang pertama adalah mol NaCl-nya, diketahuinya molaritas, berarti rumusnya adalah molaritas dikalikan volume. Molaritasnya di sini adalah 0,2, sedangkan volumenya berarti ini diubah ke dalam liter.
yaitu 0,35 ya. Berarti kita kalikan dengan 0,35. Berarti mol NaCl yang bereaksi pada reaksi ini adalah sebesar 0,07 mol. Oke. Kemudian kita cari mol dari si PbNO3 dua kali. Yang diketahui molaritas juga, berarti rumusnya sama. Molaritas dikalikan volume, molaritasnya 0,4, volumenya 100 mili, diubah ke liter berarti 0,1. Jadi dikalikan 0,1. Berarti mol PbNO3 dua kalinya adalah sebesar 0,04 ya, 0,04 mol. Oke, nanti kita buat nih mula-mula reaksi sisa gitu ya, atau setimbang. Mol NaCl mula-mulanya adalah 0,07, PbNO3 dua kalinya adalah 0,04, produknya berarti belum punya, masih 0. Kita cari reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas berarti kita bagi mol mula-mula dengan koefisiennya masing-masing. 0,07 dibagi 2, ini adalah 0,035. Sedangkan untuk PbNO3 dua kali, berarti mula-mulanya 0,04 dibagi koefisiennya 1 ya, berarti 0,04. Nah, yang terkecil siapa? Hasil bagi terkecilnya adalah yang NaCl. Berarti NaCl adalah reaksi pembatasnya. Berarti NaCl di kondisi akhir harus 0, harus habis gitu ya. Nah, reaktan berkurang, produk bertambah. Berapa NaCl yang bereaksi? 0,07 dikurangi berapa? 0, berarti kan dikurangi 0,07. Lalu berapa PbNO3 dua kali yang bereaksi? Koefisiennya 1 ya, berarti 1 dibagi koefisiennya NaCl 2 dikalikan 0,07. Berarti mol PbNO3 dua kali yang bereaksi adalah sebanyak 0,035. Sedangkan untuk NaNO3 koefisiennya 2 ya di sini ya. Berarti 2 dibagi koefisiennya NaCl 2 dikalikan molnya si NaCl 0,07. Berarti molnya adalah 0,07. Sedangkan PbCl2 di sini koefisiennya 1, berarti 1/2 dikalikan molnya si NaCl 0,07. Berarti hasilnya adalah 0,035. Oke, kita tinggal jumlahkan saja. NaNO3 yang terbentuk adalah 0,07, PbCl2 yang terbentuk adalah 0,035. Sedangkan untuk PbNO3 yang tersisa berarti tinggal 0,04 dikurangi 0,035 ya. Berarti hasilnya adalah 0,005 mol. Oke, ini untuk jumlah dari setiap reaksi dan produk yang terbentuk. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya adalah yang A, massa PbCl2 yang dihasilkan. Berarti untuk mencari massa dari PbCl2, rumusnya adalah mol dikalikan Mr dari PbCl2. Mol PbCl2 yang dihasilkan adalah sebesar 0,035 dikalikan Mr PbCl2. ARPB itu 208, Cl itu AR-nya 35,5. Berarti untuk PbCl2, Pb-nya hanya ada 1, jumlah atomnya 208 kalikan 1. Kemudian untuk Cl-nya itu berarti 35,5 kalikan 2 ya. Berarti 208 ditambah 71. Berarti Mr dari PbCl2 adalah 279. Maka massa PbCl2 yang dihasilkan berarti sebanyak 9,765 gram. Oke. Ini untuk PbCl2. Sedangkan yang B, molaritas NaNO3. Berarti dia mencari molaritas si NaNO3. Rumusnya adalah mol dibagi volume. Mol NaNO3 yang dihasilkan adalah 0,07. Sedangkan volume itu berarti adalah volume total. Kenapa volume total? Karena NaNO3 itu terbentuk ketika NaCl dicampurkan dengan si PbNO3 dua kali dicampurkan. Berarti kan volumenya volume total gitu. Jadi volume totalnya di sini adalah 350 ditambah 100. Berarti berapa? 450 ya. Kita ubah ke dalam liter berarti menjadi 0,45. Berarti molaritas NaNO3 yang dihasilkan itu adalah sebesar 0,16 molar. Oke, gampang ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-6.
Untuk menghasilkan energi, dalam tubuh manusia terjadi pembakaran bahan makanan. Untuk sederhananya, kita anggap pembakaran tersebut merupakan oksidasi glukosa menurut reaksi C6H12O6 tambah O2 menjadi CO2 plus H2O dan menghasilkan suatu energi. Jika dalam sehari kita makan setara dengan 500 gram glukosa dan kita menghirup 3000 gram oksigen, berapa produksi karbon dioksida kita dalam sehari? Oke, langkah pertama tetap sama ya. Kita tuliskan dulu reaksi setaranya. Di sini kita melihat bahwa C6H12O6 direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida plus H2O. Energi di sini dia adalah produk hasil sampingnya ya, menghasilkan sebuah energi, jadi tidak kita ikut sertakan dalam reaksi kimianya. Kemudian kita setarakan atom C-nya di sebelah kiri, indeksnya ada 6, koefisiennya ada 1. Berarti jumlahnya adalah 6 kalikan 1, berarti ada 6 ya. Sedangkan di sebelah kanan, di sini C-nya hanya ada 1, berarti supaya jadi 6, maka koefisiennya kita kalikan 6. Untuk hidrogennya, di sini kita lihat jumlahnya adalah 12, sedangkan di sebelah kanan jumlahnya ada 2 indeksnya, berarti koefisiennya harus berapa? Biar jadi 12. Ya, 2 kali 6, berarti jumlah atom hidrogennya adalah 12. Oke, kita totalkan untuk atom oksigennya. Di sebelah kanan kita lihat di sini indeksnya 2, koefisiennya 2. Berarti ada 12 atom oksigen. Sedangkan di H2O indeksnya 1, koefisiennya 6 ya, berarti 6. Berarti 12 tambah 6 total adalah 18. Nah, di sini O-nya sudah ada 6. 6 kalikan 1. Karena atom C dan atom H-nya sudah setara, jadi jangan kita ubah koefisiennya lagi. Tapi kita ubah oksigen yang di sebelah sini. Butuh berapa menjadi 18? Di sini sudah ada 6, berarti butuhnya 12 lagi ya. Maka di sini 2 kalikan berapa menjadi 12, kita kalikan 6. Oke, jadi reaksi setaranya adalah C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O. Oke, ini reaksi yang setaranya. Lalu, langkah yang kedua, sama seperti sebelumnya, kita cari mol dari masing-masing reaksinya. Di sini kita lihat, 500 gram glukosa dibakar atau bereaksi ya dengan 3000 gram oksigen. Berarti kita cari dulu mol glukosanya. Glukosa itu berarti yang C6H12O6. Berarti rumusnya, karena yang diketahui adalah massa, berarti rumusnya adalah massa dibagi MR, karena dia glukosa, senyawa ya. Di sini massanya adalah 500 dibagi MR dari glukosa. AR dari karbon itu 12, hidrogen itu 1, dan oksigen itu 16. Kalau C6H12O6 berarti C-nya ada 6 ya. Berarti ARC 12 kali 6 ditambah ARH-nya 1 kalikan 12 ditambah O-nya ada 6, berarti 16 kalikan 6. Berarti 72 tambah 12 ditambah 16 kali 6 berarti 96. Berarti MR dari glukosa adalah 180. Berarti di sini mol glukosanya adalah 500 dibagi 180. Maka molnya adalah sebesar 2,8 mol. Ya, kita buat 2,8 mol. Lalu untuk mol oksigennya, berarti sama ya, yang diketahui masanya berarti massa dibagi MR. Massanya adalah 3000, berarti 3000 dibagi MR dari oksigen. AR-nya 16, ada 2 atom, berarti 32. Ke 3000 dibagi 32. Hasilnya adalah sebesar 93,75 mol. Oke. Berarti kita masukkan mula-mula reaksi setimbang. Ya. Oke. Kita lihat bahwa glukosanya sebesar 2,8 mol, sedangkan oksigennya adalah 93,75 mol. Kemudian untuk CO2-nya, karena dia produk, berarti mol-molnya 0, H2O-nya juga 0. Kita lihat siapa yang menjadi reaksi pembatas. Kita bagi dulu dengan koefisiennya masing-masing. 2,8 dibagi 1 berarti 2,8. Sedangkan untuk oksigen, berarti 93,75 mol-mulanya dibagi dengan koefisiennya, yaitu 6. 93,75 dibagi 6, itu adalah 15,625.
Tapi yang paling kecil adalah si glukosa ya, hasil baginya. Dengan demikian berarti glukosa adalah reaksi pembatasnya. Jadi totalnya harus 0. Reaktan berkurang, produk bertambah. 2,8 dikurangi 12 hasilnya 0, berarti dikurangi 2,8. Sedangkan kita cari mol dari oksigen yang bereaksi. Berarti perbandingan koefisiennya, oksigen koefisiennya 6, dibagi koefisien glukosa 1, dikalikan dengan molnya si glukosa. Berarti 6 dikalikan 2,8. Hasilnya adalah 16,8. Untuk CO2, koefisiennya 6. Ya, berarti 6 dibagi koefisien si glukosa 1 dikalikan molnya glukosa 2,8. Berarti hasilnya juga 16,8. H2O juga sama, koefisiennya 6/1 dikalikan 2,8. Berarti 16,8. Jadi untuk CO2-nya tinggal ditambahin 16,8. Untuk H2O juga sama, 16,8 tambah 0 berarti 16,8. Sedangkan untuk mol oksigen yang tersisa berarti kita tinggal kurangi aja ya. 93,75 dikurangi 16,8. Itu sebesar 76,98. Yang diminta adalah berapa produksi karbon dioksida. Berarti dia bertanyakan berapa sih massa karbon dioksida yang dihasilkan. Berarti yang kita cari adalah massa dari karbon dioksida yaitu CO2. Berarti rumusnya adalah mol dikalikan mR dari si CO2. Molnya 16,8, mR dari CO2. C itu kan 12 ya. Jumlah atomnya hanya ada 1 di CO2, ditambah O itu 16, AR-nya dikalikan 2. Berarti 12 tambah 32, mR-nya adalah 44. Berarti ini kita kalikan dengan 44. Maka massa glukosa yang dihasilkan itu adalah sebesar 739,2 gram. Oke, mudah ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal nomor 7. Ada gas amonia dapat dihasilkan dari reaksi. Perlu kita ketahui bahwa amonia ini memiliki rumus kimia NH3. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak amonia yang dapat diperoleh dari pencampuran 10 gram NH4Cl dan 6,5 gram CaO. Langkah pertama selalu kita buat reaksi setaranya dulu. CaO ditambah NH4Cl menjadi CaCl2 tambah H2O tambah NH3. Kita lihat Cl-nya. Di sini indeksnya 2, koefisiennya 1. Berarti ada 2 atom Cl di sebelah kanan. Di sebelah kiri, Cl-nya indeksnya 1, koefisiennya 1. Gitu. Tadi kan nggak sama ya. Maka supaya sama, ini kita kalikan 2. Kemudian kita lihat nitrogennya. Nitrogennya memiliki indeks 1, koefisiennya 2. Berarti ada 2 atom nitrogen di sebelah kiri. Di sebelah kanan indeksnya 1. Nah, berarti kan supaya harus sama dengan sebelah kiri, maka koefisiennya kita kalikan 2. Gitu ya. Biar jadi 2. Kemudian kita lihat untuk atom Ca-nya. Di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 1. Tidak sama ya. Untuk atom hidrogennya kita lihat di sini koefisien indeksnya 4, koefisiennya 2. Berarti 4 kalikan 2 ada 8 atom hidrogen di sebelah kiri. Di sebelah kanan di sini ada 2 atom hidrogen, indeksnya koefisiennya 1. Berarti 2 kalikan 1 2. Putus dulu. Di sebelah NH3-nya indeksnya 3, koefisiennya 2. Berarti 3 kalikan 2. Berarti 2 tambah 6 8. Berarti hidrogennya sudah setara. Untuk oksigennya kita lihat di sini indeksnya 1, koefisien 1. Berarti hanya ada 1 atom oksigen. Di sebelah kanan pun sama, indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti hanya ada 1 atom oksigen. Berarti reaksinya sudah setara. Jadi ini adalah reaksi yang setaranya. Oke, berarti langkah berikutnya atau langkah yang kedua kita cari mol dari setiap reaksi yang terlibat dalam reaksi ini. Berarti pertama adalah mol NH4Cl-nya dulu. Oke, kita cari mol NH4Cl. Berarti rumusnya adalah massa dibagi mR. Oke, berapa massanya? NH4Cl yang dihasilkan adalah sebesar 10 gram. Berarti 10 dibagi mR dari si NH4Cl. Untuk ARN sendiri itu adalah 14, atom hidrogen AR-nya 1, dan Cl AR-nya adalah 35,5. Berarti untuk ARN4Cl, karena semuanya kita jumlahkan ya, berarti 14 kalikan N itu hanya ada 1, hidrogen itu ada 4 ya, berarti 1 kalikan 4, Cl-nya hanya ada 1, berarti 35,5 dikalikan 1. Berarti 14 ditambah 4, 18 ditambah 35,5. Berarti
18 ditambah 35,5, maka MR dari N4Cl adalah 53,5. Berarti di sini kita bagi 10 gram dibagi 53,5. Maka mol dari N4Cl adalah 0,19 mol. Kemudian yang berikutnya kita cari mol dari si CaO. Rumusnya sama ya, karena yang ketahui massa juga, berarti massa dibagi MR-nya. Massanya adalah 6,5 dibagi MR dari si CaO. Berarti untuk ArCa itu 40, O itu 16. CaO berarti jumlahnya sama-sama 1 ya. Berarti 40 kalikan 1, 40 ditambah 16 kalikan 1. 16 ya, berarti MR dari CaO adalah 56. Dengan demikian, mol dari CaO adalah sebesar 0,12 mol. Oke, kita sudah dapat, maka kita kembalikan ke reaksinya, kita buat mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula CaO-nya adalah 0,12, NH4Cl-nya adalah 0,19, produknya karena masih di kondisi awal belum ada, kita buat 0 semua. Reaktan berkurang, produk bertambah. Kita lihat reaksi pembatasnya. Untuk CaO, kita cek di sini mol mula-mulanya 0,12. Koefisiennya 1, berarti 0,12 dibagi 1. 0,12. Kemudian untuk NH4Cl, mol mula-mulanya adalah 0,19. Kita bagi dengan koefisiennya yaitu 2. 0,19 dibagi 2, 0,095. Kita lihat hasil bagi terkecil ternyata adalah si NH4Cl. Jadi reaksi pembatasnya adalah si NH4Cl. Berarti NH4Cl harus habis bereaksi. Nah, 0,19 kurangi berapa? Jadi 0. Berarti dikurangi 0,19. Kita cari mol dari masing-masing zat yang ada di reaksi ini. Pada fase reaksinya ya. Untuk CaO, berarti koefisiennya 1 dibagi koefisiennya NH4Cl, yaitu 2. 1/2 dikali 0,19. Maka mol yang bereaksi adalah 0,095. Untuk CaCl2, koefisiennya 1, berarti 1 dibagi koefisiennya N4Cl dikali molnya si N4Cl. Berarti hasilnya juga sama, 0,095. Untuk H2O juga sama ya, berarti koefisiennya 1 dibagi 2 dikalikan 0,19, berarti 0,095. Untuk NH3, koefisiennya 2, berarti 2 dibagi koefisiennya N4Cl juga 2, dikalikan 0,19, berarti mol NH3-nya adalah 0,19. Oke, kita lihat berarti untuk CaCl2 yang terbentuk adalah 0,095, H2O-nya juga sama 0,095, sedangkan amonianya adalah 0,19. Sedangkan untuk massa mol reaksi yang tersisa, berarti si CaO yaitu 0,12 dikurangi 0,095, yaitu sebesar 0,025 mol. Ini semua dalam bentuk mol ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya adalah berapa banyak amonia yang dapat diperoleh. Karena di sini tidak diberikan data suhunya, entah itu pada STP atau pada RTP atau mungkin dibandingkan dengan 2 gas, ini kan enggak ya. Berarti yang ditanyakan hanyalah masanya. Berapa sih massa amonia yang dihasilkan? Kecuali kalau misalkan berapa banyak amonia yang dihasilkan pada keadaan STP, yaitu berarti yang ditanyakan adalah volumenya. Berapa amonia yang dihasilkan ketika dibandingkan dengan gas lain, berarti itu yang dicari adalah volumenya. Tapi kalau hanya ditanya berapa banyak amonia yang dapat diperoleh tanpa ada informasi lain, entah itu suhunya atau perbandingan dengan gas lain, maka yang ditanyakan adalah massanya. Berarti yang kita cari adalah massa si NH3. Oke, rumusnya apa? Mol dikalikan MR dari NH3. Molnya adalah 0,19, MR dari NH3. Kita lihat N itu 14, 14 kalikan 1, 14, H itu berarti ada 3 ya, 1 kalikan 3. Berarti MR NH3 adalah 17. Maka untuk NH3, massa yang dihasilkan adalah sebesar 3,23 gram. Oke. Mudah bukan? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu soal nomor 8. Di sini ada 25 mili KCl direaksikan dengan 50 mili PbNO3 dua kali. Tentukanlah persamaan reaksi setaranya, massa PbCl2 yang terbentuk, dan molaritas reaksi yang tersisa. Oke, kita buat lagi persamaan reaksi setaranya, karena sini ditanyakan juga ya persamaan reaksi setaranya.
Karena di sini reaksinya belum tersirat apa yang dihasilkan, maka kita buat sendiri. Oke, kita lihat reaksinya KCl ditambah PbNO3 dua kali. Nah, apa hasil reaksinya? Kita bongkar dari biloxnya lagi ya. K itu berarti plus 1, Cl ini berarti min 1, NO3 berarti anion poliatomik dengan muatan min 1, karena ada 2 berarti kita alihkan 2, berarti min 2, Pb-nya berarti plus 2. Positif di reaksi pertama akan bergabung dengan negatif di reaksi yang kedua. Berarti K plus akan bergabung dengan si NO3 min. Sama-sama 1 ya, melepas 1 dan menangkap 1, berarti jumlahnya udah sama. Maka rumus kimia yang dihasilkan adalah KNO3. Kemudian Cl minnya di sini akan bergabung dengan positif di reaksi yang kedua. Berarti Pb plus 2 akan bergabung dengan Cl min. Melepas 2 menangkap 1, berarti belum sama. Maka yang ini kita kalikan 2 agar jumlahnya menjadi sama. Maka rumus kimianya adalah PbCl2. Berarti reaksinya kita tuliskan kembali ya. Berarti KCl ditambah PbNO3 dalam kurung 2 kali menjadi KNO3 ditambah PbCl2. Kita lihat Cl-nya di sebelah kanan memiliki indeks 2, koefisien 1. Berarti jumlah atom Cl-nya ada 2. Sedangkan di sebelah kiri, indeksnya hanya 1, koefisiennya 1. Berarti kan belum sama ya. Nah, supaya sama berarti koefisiennya kita ubah menjadi 2. Karena 1 kalikan 2 kan hasilnya 2. Kemudian karena sudah dikalikan 2, berarti atom K-nya berubah nih. Atom K-nya indeksnya 1, koefisiennya 2. Berarti sekarang ada 2 atom K di sebelah kiri. Nah, sedangkan di sebelah kanan indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti kan baru 1 ya. Maka supaya sama, di sini kita kalikan 2 koefisiennya. Jadi ada 2 atom K. Atom Pb-nya indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan indeksnya 1, koefisiennya 1. Berarti sudah sama-sama 1 ya. Berarti reaksinya sudah sama untuk atom Pb-nya. NO3. Di sini ada 2 NO3, koefisiennya 1, berarti 2 kalikan 1, ada 2 atom, ada 2 molekul NO3. Sedangkan di sebelah kanan, ini NO3-nya 1 kalikan 2, berarti ada 2 NO3. Maka reaksinya sudah setara. Jadi ini adalah kesamaan reaksi yang setaranya. Ini untuk jawaban soal yang A. Untuk yang B, massa PbCl2 yang terbentuk dan berapa molaritas reaksi yang tersisa. Oke, berarti kita lanjutkan dengan mencari mol dari masing-masing reaksi yang ada. Berarti yang pertama kita cari dulu mol KCl-nya. Karena yang diketahui adalah molaritasnya, maka rumusnya adalah molaritas dikalikan volume. Molaritasnya adalah 0,5, volumenya kita ubah ke dalam liter. 25 dibagi 1000, berarti 0,025. Berarti di sini kita kalikan 0,025. Maka mol dari KCl-nya adalah sebesar 0,0125 mol. Ini untuk si KCl-nya. Kemudian kita cari mol dari PbNO3 dua kali. Yang diketahui molaritas juga ya, berarti sama rumusnya. Molaritas dikalikan volume, molaritasnya 0,2 dikalikan volumenya 50 ml, kita ubah ke liter berarti 0,05. Ini kita kalikan 0,05. Berarti mol dari PbNO3 dua kali adalah sebesar 0,01 mol. Kita kembalikan ke reaksinya, nanti kita buat mula-mula reaksi sisa atau setimbang. KCl-nya 0,0125, PbNO3-nya 0,01, produknya nggak ada, berarti 0 ya, di notisnya awal. Kita cek reaksi pembatasnya. Untuk molekul KCl, mula-mulanya 0,0125 dibagi dengan koefisiennya. Koefisiennya berarti 2. Maka kita bagi, dan hasilnya adalah 0,00625 untuk KCl. Sedangkan untuk PbNO3 dua kali, kita lihat mol mula-mulanya adalah 0,01. Koefisiennya 1, berarti 0,01 dibagi 1. Berarti 0,01. Kita lihat hasil bagi terkecilnya adalah si KCl. Maka KCl akan menjadi reaksi pembatasnya. Berarti di sini KCl harus 0 nilainya. Dan ingat, reaktan berkurang, produk bertambah. Berarti berapa KCl yang bereaksi? Ya, 0,0125 dikurangi 0 biar 0. Ya, pasti dikurangi dengan angka itu sendiri, ya, berarti 0,0125. Lalu berapa PbNO3 dua kali yang bereaksi? Ya, tinggal kita bandingkan koefisiennya saja. PbNO3 dua kali, koefisiennya 1, berarti 1 per, koefisiennya KCl 2, berarti 1/2 dikalikan
molnya si KCl 0,0125. Berarti hasilnya adalah 0,00625. KNO3-nya kita cari, berarti koefisiennya 2 dibagi koefisiennya KCl 2 dikalikan molnya KCl 0,125. Berarti mol si KNO3-nya adalah 0,0125. Sedangkan di PbCl2 berarti koefisiennya 1 dibandingkan koefisiennya KCl2 dikalikan molnya KCl 0,125. Berarti mol PbCl2-nya adalah sebesar 0,00625. Oke, kita tinggal jumlahkan ya. Untuk KNO3-nya, berarti 0 ditambahkan 0,0125, maka yang terbentuk adalah 0,0125. Sedangkan PbCl2-nya berarti 0 ditambahkan 0,00625, berarti 0,00625. Sedangkan mol dari PbNO3 dua kali yang tersisa, berarti kita tinggal kurangkan saja ya. 0,01 dikurangi 0,00625. Itu adalah sebesar 0,00375. Nah, dari sini kita tinggal cari untuk yang B, massa dari PbCl2. Oke, berarti rumusnya apa? Mol dikalikan MR dari PbCl2. Molnya itu tadi sebesar 0,00625 dikalikan MR dari PbCl2. Untuk ARPB itu nilainya adalah 208, CL nilainya adalah 35,5. Kalau PbCl2 berarti 208 kalikan 1 ditambah 35,5 dikalikan 2. Berarti 208 ditambah 71. Maka MR di PbCl2 adalah 279. Berarti ini kita kalikan 279, maka massa PbCl2 yang dihasilkan itu adalah sebesar 1,744 gram. Oke, 1,744 gram PbCl2 yang dihasilkan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang C. Molaritas per reaksi yang tersisa. Kita lihat, reaksi itu kan KCl dan PbNO3 dua kali. Dan yang tersisa ini adalah PbNO3 dua kali. Berarti yang dimaksud dalam soal nomor C ini adalah molaritas dari si PbNO3 dua kali. Untuk mencari molaritas, rumusnya adalah mol dibagi volume. Molnya berapa? Molnya adalah 0,00375. Volumenya berapa? Volumenya adalah volume total. Ingat, volume total. Karena PbNO3 dua kali yang tersisa, ini karena sudah dicampurkan dengan KCl. Ya. Artinya, mol ini itu terdapat dalam volume campuran. Dan berarti volume campurannya adalah 25 ditambah 50. Berarti 75 ya. 75 kita ubah ke dalam liter, berarti 0,075. Berarti molaritas PbNO3 dua kali yang tersisa adalah sebesar 0,05 molar. Oke. Baik, sampai sini dulu pembahasan video tentang prinsip pembatas. Perlu digarisbawahi kembali bahwa yang membedakan prinsip pembatas dengan perhitungan kimia sederhana adalah pada prinsip pembatas terdapat dua reaksi yang datanya diberikan. Nah, datanya itu bisa dalam bentuk massa, dalam bentuk volume, dalam bentuk molaritas, ataupun dalam bentuk jumlah partikel. Untuk mencari prinsip pembatas, maka kita bagi mol mula-mula dari masing-masing reaksi dengan koefisiennya masing-masing. Nah, hasil bagi terkecil maka dia adalah reaksi pembatasnya atau reaksi yang akan habis bereaksi. Silakan diulang kembali jika ada yang masih bingung dan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.